Maka yang kita lakukan sebenarnya bukan istimewa, ini adalah semata-mata kelanjutan, melanjutkan apa yang menjadi konsekuensi. Dan ini adalah bisa dibilang tugas generasi Hidayatullah zaman sekarang ini. Dulu karena itu ketika kemarin bersilaturahim ke saudara-saudara kita yang ada di Thailand, Kamboja dan Vietnam yang notabene kaum muslimin yang minoritas. Tidak seperti yang ada di Indonesia yang di mana-mana kita ketemu umat Islam. Kalimat pertama yang saya sampaikan kepada beliau-beliau adalah permohonan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan channel Majalah Syahid dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami channel Majalah Syahid. Insyaallah pada hari ini kita kehadiran tamu kita, sahabat saya dan guru saya juga, yaitu Babe Zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Babe atas kehadirannya di studio kita. Sama-sama, terima kasih. Babe Zikrullah ini adalah Ketua Departemen Hubungan Antar Bangsa DPP Hidayatullah. Dan belum lama beliau habis kunjungan ke beberapa negara. Nah, kita tanya nih, apa saja kegiatan beliau dan apa rencana kegiatan tindak lanjut dari kunjungannya. Babe, berapa waktu yang lalu Babe habis dari, kalau nggak salah, dari Thailand, Kamboja, Vietnam ya? Yeah. 3 negara berkunjung ke beberapa saudara-saudara kita, ke lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Apa aja sih kegiatannya, Be? Apa korelasinya dengan Hidayatullah gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimanapun berada, orang beriman, baik yang sendiri-sendiri maupun yang kemudian berjamaah dan berharokah, itu dia punya wawasan tentang geografi dunia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Menurut tuntunan Al-Quran nih. Ya. Wilayah pertama yang paling penting buat dia itu bukan tempat kelahirannya, tapi Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Itu adalah pusat peradaban Islam, peradaban Tauhid. Kemudian kawasan yang kedua buat dia adalah tempat di mana dia lahir. Di mana tempat dia lahir itu dan kawasan di sekitarnya adalah menjadi tanggung jawab dakwahnya. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita lahir di Indonesia itu bukan random kan, tapi ada maksudnya. Betul. Apalagi kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah ibadullah sekaligus khalifatullah. Maka pekerjaan utama kita adalah bagaimana menunaikan amanah sebagai ibadullah dan khalifatullah itu di tempat kita lahir dan di kawasan sekitarnya. Baru kawasan yang ketiga, the rest of the world, gitu, sisa dari seluruhnya itu. Nah, dalam konteks itulah, maka keberadaan kita yang sedang berharokah dan berjamaah di kawasan Indonesia, mau nggak mau, ini akan harus mengembangkan dakwah ke kawasan-kawasan di sekitarnya. Sebagaimana yang Allah yarham Ustaz Abdullah Said lakukan, dalam waktu kurang dari 15 tahun, beliau sudah mengembangkan dakwahnya itu dari Balikpapan sampai ke Papua, sampai ke Makassar yang lebih dekat, sampai ke Jawa, Surabaya, ke Jakarta dan seterusnya. Itu dorongan dari tugas sebagai khalifatullah. Bahwa dia kalau cuman buat asik sendiri aja ya udah di Balikpapan aja, atau buat keluarganya aja, tapi tidak. Nah, maka yang kita lakukan sebenarnya bukan istimewa, ini adalah semata-mata kelanjutan, melanjutkan apa yang menjadi konsekuensi. Dan ini adalah bisa dibilang tugas generasi Hidayatullah zaman sekarang ini. Dulu karena itu ketika kemarin bersilaturahim ke saudara-saudara kita yang ada di Thailand, Kamboja dan Vietnam yang notabene kaum muslimin yang minoritas. Tidak seperti yang ada di Indonesia yang di mana-mana kita ketemu umat Islam. Kalimat pertama yang saya sampaikan kepada beliau-beliau adalah permohonan maaf. Karena sudah 50 tahun Hidayatullah berdiri, baru kali ini kami bersilaturahim. Ya, itu sangat sebenarnya sesuatu yang membuat kita agak berhati gitu. Karena kenyataannya memang begitu gitu. Di sisi lain kita mendapatkan saudara-saudara kita di tempat-tempat itu tuh sebenarnya menunggu-nunggu
bahkan selalu menganggap umat Islam dari Indonesia itu seperti saudara tua gitu, sebagai kakak, sebagai abang yang lebih besar kan gitu. Saudara tua. Dan ironisnya kan di Rohingya mereka dibantai, kita nggak ngapa-ngapain. Di Patani, Thailand Selatan waktu itu konflik, ya dibantai juga kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu secara maksimal. Kemudian di Filipina Selatan juga begitu, gitu kan. Jadi banyak tugas keumatan yang tidak kita lakukan semata-mata karena di sana adalah luar negeri, gitu. Padahal itu tetangga kita, yang pada kenyataan sejarahnya yang membuat mereka ada di luar negeri dalam tanda petik itu kan penjajah, seperti kita sama Malaysia. Apa sih yang membuat kita jadi berbeda sama Malaysia? Kan penjajah. Malaysia dijajah oleh Inggris, kita dijajah Belanda. Kemudian mereka bikin perbatasan, kan begitu. Kemudian kita memproklamasikan sebuah negara yang berdasarkan perbatasan itu. Nah, Hidayatullah sebagai sebuah gerakan peradaban, gerakan madani, gerakan sipil, gerakan masyarakat, berinisiatif mempererat persaudaraan di negara-negara tersebut. Di antaranya di Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dan di sana kita bertemu dengan mitra-mitra dakwah kita dan menjalin hubungan sesuai dengan apa yang tersedia di sana dan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kita lihat nih video-videonya. Iya, nanti kita akan tayangkan nih perjalanan ini diantaranya yang ini nih, yang diantaranya yang ini nih di sebuah sekolah di Thailand, di Nonthaburi namanya, di pinggir kota Bangkok ini. Kemudian juga yang ini di Kamboja, di 28 km dari kota Phnom Penh. Waktu kami tiba, kami langsung diundang haflah. Haflah lulusan SMA, SMA Islam, namanya Markas Al-Islami. Nah, ini jadi apa namanya, bacaan Qurannya bagus nih. Nah, kita lihat ya, ini para lulusannya. Nah, kemudian juga kita diajak ke sekolah putri namanya, pesantren putri namanya Nurul Iman. Nah, ini videonya juga bisa kita lihat di sini. Begitu juga di Filipina, di Vietnam. Nah, kalau di Vietnam ini agak sedikit berbeda kondisinya. Di Thailand sama di Kamboja, umat Islam meskipun minoritas sangat diberi kesempatan untuk berkembang, baik secara pendidikan, bisnis maupun sosial. Tapi kalau di Vietnam tidak dipersekusi atau dizolimi secara fisik, tetapi dikondisikan untuk tidak terlalu cepat perkembangannya. Gitu. Sama seperti yang terjadi di Singapura. Karena Vietnam sebagaimana kita ketahui negara komunis. Gitu. Jadi agak sensitif terhadap perkembangan dakwah. Jadi sebenarnya mereka umat Islam yang ada tadi di mana di Thailand, Kamboja, Vietnam sebenarnya pada kondisi tidak sedang ada apa-apa, maksudnya nggak ada kondisi apa-apa. yang baik-baik saja. Baik-baik saja, cuma tetap dibatasi ya. Ya kalau di Thailand sama di Kamboja bisa dibilang tidak ada pembatasan itu. Pembatasan itu. Bahkan di Kamboja itu saya dengar dari mitra dakwah kita hubungan dengan penguasanya sangat baik sekali karena sebagaimana kita ketahui tahun 74-75 itu kan terjadi perang saudara antara komunis sama mantan komunis. Komunisnya Pol Pot dan Heng Samrin, sementara apa namanya yang mantan komunis itu Hun Sen dan Khieu Samphan, itu kan kelompoknya itu. Karena selama 3 tahun itu Pol Pot sampai membantai 1 juta orang. Sampai sekarang masih ada museumnya, yang Museum Pol Pot itu disebutnya. Bantaian itu kepala-kepala tengkorak, kepala yang orang-orang yang dibantai itu dikumpulin, wah bergidik sekali itu ngelihatnya. Nah, waktu terjadi perang itu, ternyata Perdana Menteri Hun Sen yang sampai sekarang sudah berkuasa lebih dari 40 tahun itu sangat berutang budi sama kaum muslimin. Karena waktu itu kaum muslimin juga bagian dari korban yang dibantai oleh Pol Pot. Karena itu mereka ikut melawan dan membantu Hun Sen sampai Hun Sen jadi berkuasa. Sampai sekarang Perdana Menteri Hun Sen masih berkuasa, meskipun ada rajanya, tapi rajanya ya semacam simbol lah gitu. Nah, hubungan itu sangat bagus sekali. Ada muftinya, mereka bikin sekolah-sekolah Islam nggak dibatasin dan seterusnya, sangat bagus sekali. Malah sangat support jadinya. Nah, beda sama Vietnam. Kalau di Vietnam karena jumlahnya juga sangat kecil, jadi dari sekitar 96 juta penduduk Vietnam hanya 100.000 orang Muslim.
100.000 dari 96 juta. 96 juta. Ya, sedikit sekali. Dan secara ekonomi ya sangat lemah gitu dan terpecah-pecah gitu. Saya berkesempatan bersilaturahim ke misalnya perhimpunan Muslimin Ho Chi Minh, kota Ho Chi Minh City, itu sudah mohon maaf sudah sepuh-sepuh dan apa namanya ya beda lah kalau kita kan ketemu sama tamu kemudian ada semangatnya gitu. Kalau ini ya ada juga semangatnya tapi ya mungkin semangatnya orang tua gitu ya yang lebih banyak lebih banyak ibadah aja ya fokusnya pada kegiatan-kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan yang ini. Iya. Dari kunjungan itu apa yang menjadi program-program sinergi dakwah tentunya ada yang bisa kita di masing-masing negara akan berbeda, tapi bulan Ramadan ini insya Allah kita akan memulai pengiriman musyrif Al-Quran dan siswa-siswa tahfiz Al-Quran ke 4 negara, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Ngapain mereka di sana? Selama mereka di sana, mereka akan bergabung dengan umat Islam yang sedang merayakan kehadiran bulan Al-Quran. Gitu. Terserah nanti mau suruh jadi imam taraweh, mau bikin daurah tahsin dan tahfiz Quran, mau bikin festival Al-Quran untuk anak-anak, maupun kunjungan-kunjungan ke berbagai tokoh maupun organisasi Islam. Nah, jadi langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat, tapi ditemani oleh mitra dakwah kita. Di masing-masing negeri itu sudah ada mitra dakwahnya Hidayatullah. Bahkan yang dari Kamboja kemarin delegasinya sudah datang ke Surabaya, ke Solo dan Jogja untuk menyaksikan pesantren-pesantren Hidayatullah. Gitu. Nah, kedepannya kerjasama yang sudah kita jalin itu, insya Allah pada tahun akademik tahun ini 2023-2024, insya Allah sudah ada 5 pesantren Hidayatullah yang siap memberikan beasiswa untuk santri tingkat SMA dari negara-negara tersebut. Dari 4 negara tadi ya, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina. Iya. Kemudian juga beberapa perguruan tinggi Hidayatullah seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Balikpapan, PUZ. Bahkan di Thailand itu, di Nonthaburi itu ketika saya ceritakan tentang profilnya PUZ dan tujuannya, visinya, itu ustadznya yang pimpinannya yayasan itu namanya Madrasah Yamiul Ikhwan itu langsung ngajak keluar, ngasih lihat ini gedung tahfiz dan ini tanahnya cukup luas. Kita bikin PUZ di Thailand. Masya Allah. Gitu. Pendidikan ulama Zuama di Thailand, kerjasama antara kita di Thailand dengan Hidayatullah. Gitu. Jadi sangat antusias sekali. Begitu juga di bidang kepemudaan dan bisnis ya, di Thailand maupun di Kamboja, di Thailand terutama itu kita sudah menghubungkan antara pemuda Hidayatullah dengan pemuda di Thailand yang memang concernnya pada pendidikan kewirausahaan untuk pemuda. Ya, ini kita mudah-mudahan akan segera kita realisasi. Secara teknis gimana nanti karena mereka ke masyarakat 28 orang musyrif dan para santri ini secara bahasa nggak masalah untuk insya Allah satu di tiap tempat itu ada penerjemah baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tetapi yang nggak kalah pentingnya juga untuk kawasan Thailand, di Thailand Selatan terutama, kemudian di Kamboja maupun Vietnam, masyarakat Muslimnya sebagian itu adalah orang Champa yang berbahasa Melayu. Jadi masih bisa ada irisan dengan Indonesia bahasa Indonesia. Yang penting adalah hasil akhir dari program ini 2. Yang pertama, mempromosikan Al-Quran menjadi lebih hebat lagi di kalangan masyarakat. Itu makanya judul programnya She Loves Al-Quran. She itu singkatan dari Southeast Asia. She Loves Al-Quran, kan ada SEA Games, ya kan, ada ASEAN, gitu kan? Kita bikin She Loves Al-Quran. Masya Allah. She Loves Al-Quran. Ya, She Loves Al-Quran. Nah, itu logonya itu yang ditayangkan itu. Ditayangkan. Dan cocok juga dengan judulnya majalah Hidayatullah edisi bulan Maret, membentuk pribadi Quran ini. Insya Allah kita Departemen Hubungan Antar Bangsa membuat She Loves Al-Quran, Masya Allah. Yang kedua, ya terjalinnya hubungan persaudaraan antara kita dengan saudara-saudara kita di sana, yang hubungan itu kita harapkan ke depannya akan
menghasilkan sesuatu yang baik. Terus terang kita sangat terinspirasi oleh bukunya almarhum Dr. Aziumardi Azra yang disertasi doktornya itu tentang jaringan ulama di Asia Tenggara ya, Nusantara. Itu pada abad ke-13, 14, 15. Pada abad itu jaringan ulama di sini sudah begitu kuat dan menghasilkan karya-karya yang sampai sekarang masih bisa kita lacak dan kita baca gitu. Maka kita berharap apa yang sedang dilakukan oleh Hidayatullah menjalin hubungan dengan saudara-saudara di berbagai negara di ASEAN ini bisa membuahkan hasil yang sama signifikannya atau lebih baik lagi di masa depan, insya Allah. Insya Allah. Pokoknya Asia Tenggara harus jadi wilayah yang mencintai Al-Quran dan Allah merahmati, Allahummarhamna fi Asia Tenggara bil Quran. Nah, gitu doanya. Itu yang paling terpenting adalah bagaimana menguatkan dan menjayakan Al-Quran. Dan momennya adalah Ramadan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallah khairan katsiran Babe Zikrullah. Terima kasih banyak, atas mudah-mudahan kehadirannya. bermanfaat ya. Insyaallah. Insyaallah. Para pemirsa dan penonton majalah Syahid dimanapun berada, masih banyak kontribusi yang bisa dilakukan, dan salah satu program yang sedang dilakukan oleh Babe Zikrullah di bawah Departemen Hubungan Antarbangsa yaitu membuat Seal of Al-Quran, bagaimana mendakwahkan Al-Quran sampai ke Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina. Masya Allah. Insya Allah. Ya, kalau ada yang mau ikut bantu kegiatan ini, ada ini. Betul. Ini ada di bawah caption ya. Di caption ya. nanti bisa dilihat, bisa bantu dakwah Al-Quran. Rekening langsung di bawah kendali DPP Hidayatullah, di bawah Bendahara Umum DPP Hidayatullah. Insya Allah. Baik, jazakallah khairan atas kehadirannya dan juga kesetiaannya menonton channel Majalah Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.